Sobat, kembali lagi ketemu dengan saya ya. Wah, kamu itu sukanya bahas-bahas yang Ratu Adil terus nih gitu ya. Aku kali ini tuh mau bahas mengenai penyelamatan besar terjadi, mujizat terjadi, favornya terjadi gitu ya. Ini juga berdasarkan beberapa fakta dan juga berdasarkan beberapa prediksi teman saya yang merupakan orang indigo ya, dimana teman saya itu melihat suatu kejadian di masa depan. Dia melihat terjadi guncangan yang luar biasa di Indonesia. Terjadi gempa bumi yang maha dahsyat. Gempa bumi megatrus terjadi di Indonesia, berpusat di selatan tanah Jawa, di lempengan pulau-pulau ya di Indonesia, lempengan Indonesia dan lempengan Hindia, lempeng Hindia dan lempeng di Indonesia akan berbenturan. Itu yang dilihat oleh teman indigo saya. Lalu teman indigo saya melihat Indonesia hancur lebur. Yang paling parah itu tanah Jawa. Tanah Jawa dan sekitarnya tuh parah gitu, parah pol. Itu yang dijelaskan teman indigo saya. Dan teman saya itu bilang, cepat atau lambat semua itu akan terjadi. Tetapi ada sosok roh yang menyelamatkan sebagian orang. Ada sosok roh itu menyelamatkan sebagian kecil orang. Dan roh itu serupa dengan Roh Kudus, dimana saat guncangan itu terjadi, malapetaka itu datang tiba-tiba. Sang Maha Kuasa itu sudah menilai semuanya. Sang Maha Kuasa menilai semuanya, setiap orang. Ada orang yang saat ketika bencana itu datang dia percaya, tapi sebelum bencana itu belum datang dia nggak pernah percaya gitu. Tuhan menolak, kamu tidak pernah percaya. Kamu hanya percaya ketika kamu melihat. Aku tidak suka dengan caramu seperti itu gitu. Sang Maha Kuasa itu menilai itu. Ketika semuanya belum terjadi dia nggak percaya. Ketika malapetaka itu datang percaya gitu. Itu juga ditolak gitu. Ditolak. Ada orang yang percayanya tuh setengah-setengah gitu. Awalnya percayanya setengah-setengah. Ketika semuanya terjadi dia baru percaya, memohon gitu. Memohon pertolongan, nenek-nenek pasrah gitu ya. Ya nggak bisa, ditolak. Aku nggak butuh iman yang setengah-setengah. Aku butuhnya imanmu 100%. Ya, yang diperlukan iman 100%. Bukan iman yang 25%. Bukan iman yang 1/4. Bukan iman yang setengah atau 50%. Aku butuh iman yang 100%. Gitu langsung. Ada orang kelihatannya ibadah terus. Tapi perbuatan dia tidak mencerminkan ibadah dia. Dia melakukan kejahatan kepada manusia lain. Dia melukai orang lain. Dia berbuat jahat kepada manusia lain. Dan Allah Bapa nggak suka. Tuhan Sama Kuasa nggak suka. Ibadahmu hanya sebagai status supaya orang melihatmu orang beragama. Tapi perbuatanmu tidak mencerminkan ajaran agamamu. Ditolak. Kau tidak sesuai dengan kehendakku, mesti gitu ya. Kau tidak sesuai dengan kehendakku gitu. Karena apa? Perbuatanmu tidak mencerminkan agamamu. Kau tidak pernah percaya dengan adanya aku. Kau hanya selalu percaya dengan adanya sejarah-sejarah dan adanya makhluk-makhluk yang kau lihat. Kau tidak pernah percaya dengan apa yang tidak pernah bisa dilihat. Kau tidak sesuai.
Ada lagi mungkin ada orang yang dia melukai titisannya Sang Maha Kuasa. Dia melukai titisannya Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa tahu. Dia tahu, dia bisa berpikir. Tetapi Sang Maha Kuasa belum merasakan apa yang dirasakan titisannya. Selama ini titisannya menderita. Dia dicaci maki, dihina, diinjak-injak, dilecehkan. Dia dipermalukan di mata orang banyak. Dia dimarah-marahi. Dia diusir di sana sini. Dia dibenci-benci di mana-mana. Sang Maha Kuasa bisa berpikir, tetapi Sang Maha Kuasa belum pernah merasakan perasaan titisannya. Ketika Sang Maha Kuasa mengambil perasaan titisannya dan membuatnya perasaan yang baru, maka perasaan titisan yang lama itu dia menjadi perasaan Sang Maha Kuasa itu sendiri. Sang Maha Kuasa tahu, beginilah rasanya apa yang dirasakan titisannya selama ini. Ketika orang yang berbuat jahat itu memohon pertolongan, dia pasrah memohon pertolongan, pengampunan, keselamatan, ditolak sama Sang Maha Kuasa. Kamu dengan anak titisanku saja kamu lukai, padahal dialah yang datang membawa benih keselamatan. Kau hancurkan dia, kau caci maki dia, kau permalukan dia, kau lukai dia. Kau munafik, di hadapannya kau baik, mulutmu manis seperti madu. Di belakang dia kau bagikan ular berbisa. Racunmu kau sentilkan kepadanya. Dia merasakan sakit, dia merasakan menderita, dia merasakan kesesakan, dia merasakan betapa menyakitkannya kepahitan hidup ini. Si jahat, orang yang berbuat jahat itu seakan-akan dia gak bersalah, gak tahu gitu ya. Seakan-akan menyalahkan yang lain, menyalahkan yang Maha Kuasa. Dia gak sadar semua perbuatan ini atas keinginan dia. Dia sendiri yang ingin mencobai titisan Sang Maha Kuasa. Dia sendiri yang ingin mencobai anak tunggal Sang Maha Kuasa. Dia sendiri yang ingin mencobai. Karena dia tidak pernah bertemu Sang Maha Kuasa, bahkan dia tidak pernah percaya dengan adanya Sang Maha Kuasa. Dia hanya percaya kepada leluhur-leluhur, kepada iblis-iblis, kepada jin-jin, kepada roh-roh gelap. Dia hanya meminta pertolongan pada roh-roh jahat, roh-roh gelap, setan-setan gitu ya. Tapi dia lupa, di atas langit masih ada langit, dan Sang Maha Kuasa adalah puncak dari langit itu sendiri. Dia lupa Sang Maha Kuasa ada. Kenapa ada alam gaib? Kenapa ada alam nyata? Kenapa ada manusia? Kenapa ada makhluk gaib? Pasti ada yang menciptakan. Dia lupa Sang Maha Kuasa itu nyata. Sekalipun dia memohon, sekalipun dia menangis, sekalipun dia bersujud, sekalipun dia meminta siapapun berdoa untuknya, sia-sia. Karena dia sendiri tidak pernah merasakan apa yang dirasakan orang yang dia sakiti. Dia sendiri gak pernah menjadi orang yang tersakiti. Dia selalu ingin menyakiti, dan dia berpura-pura dengan seakan-akan ternyuh merasakan gitu. Tetapi dia sendiri tidak pernah jadi korban. Dia sendiri adalah pelaku. Dia sendiri adalah orang. Dia sendiri adalah di balik layar iblis yang menyakiti itu sendiri. Dia seakan-akan minta pengampunan, tapi dia lupa dengan apa yang dia perbuat. Apa yang dirasakan titisan Sang Maha Kuasa, apa yang dirasakan anak tunggal Sang Maha Kuasa, dia gak pernah rasakan. Betapa sakitnya, kemana-mana dibenci, dikucilkan, dimana-mana dirasani gitu ya. Dia gak pernah merasakan itu. Tetapi semua itu dirasakan oleh titisan itu. Hampir setiap hari titisan itu menangis. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari titisan itu merasakan sakit. Tetapi dia yang mencobai tidak merasakan itu. Betapa menyakitkan.
Di mana keselamatan itu hanya datang atas izin Sang Maha Kuasa. Apapun kekuatan yang dia gunakan, sekali dia melanggar dan berbuat jahat kepada Sang Maha Kuasa, dia akan menanggung akibatnya. Dia lupa dengan satu hal. Di balik dengan semua ini yang ada, pasti ada sosok di balik layar yang menciptakan semua ini. Di mana Sang Maha Kuasa itu sangat baik. Dia menganggap semuanya itu sebagai anak-anaknya. Tetapi anak yang tunggal itu istimewa. Anaknya yang tunggal itu adalah sosok yang istimewa. Dia hanya ingin anaknya yang tunggal, yang lahir daripadanya. Dia hanya ingin anaknya yang tunggal, yang mana dia tercipta daripadanya. Dia hanya ingin anaknya yang tunggal, yang mana dia terbentuk dari hatinya. Dia ingin anaknya yang tunggal menyertai semuanya. Sang Maha Kuasa yang begitu baik, anaknya yang tunggal yang begitu baik, roh penyelamatan yang begitu baik. Tetapi ada sosok yang begitu jahat. Selalu mengintai, selalu melirik, selalu ingin mencobai. Dan itulah yang menjadi kesalahan terbesar. Karena dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan titisannya. Sekalipun dia meminta siapapun berdoa, semua yang berdoa, dia tidak pernah merasakan apa yang dirasakan titisannya. Hanya titisan yang merasakan itu. Dan ketika perasaan itu diambil alih oleh Sang Maha Kuasa, Sang Maha Kuasa merasakan betapa sakitnya, betapa pedihnya yang dirasakan anaknya yang tunggal. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.